Salam jumpa, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 5A. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, meskipun tetap kita tidak dapat saling menyapa secara langsung, tapi kita bisa dapat saling menerima, memberi pelajaran untuk kalian anak-anakku sekalian. Nah, baiklah, hari ini kita kembali belajar dari lanjutan pembelajaran kita dari buku tema 8 dengan tema air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, marilah kita lihat, tonton video ini dengan seksama untuk menambah pengetahuan kalian sehingga nanti kalian beroleh ilmu untuk masa depan kalian. Tetapi harapan ibu juga kalian tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana. Oke? Nah, salam dari ibu guru, salam sehat, selamat belajar. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Mari kita pelajari bersama-sama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Pembelajaran kita dari tema 8 subtema 3. Air adalah merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Kemudian penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Air untuk kebutuhan sehari-hari mempunyai persyaratan, yaitu meliputi 3 komponen, yaitu secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratannya secara fisik yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Kemudian suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, sejuk, tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi: tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup jodium, derajat keasaman air antara 6,5 sampai dengan 9,2. Syarat mikrobiologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Sumur. Apa itu sumur? Sumur atau perigi adalah sebuah sumber air yang digali. Namun selain sumber air, sumur juga bisa merupakan sumber minyak atau gas. Baiklah, kita masuk kepada yang berikut, yaitu macam-macam perairan. Yang pertama, laut. Air laut adalah air dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, yang artinya dalam 1 liter ataupun 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam.
terutama, namun tidak seluruhnya, garam dapur aka NaCl. Air tawar lebih ringan dari air asin. Fungsi laut adalah sebagai sumber makanan. Kedua, sebagai tempat transportasi. Yang ketiga, tempat budidaya ikan, kerang, mutiara, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Yang kedua yaitu danau. Danau adalah sejumlah air atau air tawar atau asin yang terkumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Manfaat danau yaitu sebagai penghasil ikan tawar, mencegah timbulnya banjir, sarana rekreasi, membantu irigasi untuk pertanian, kemudian untuk membangkit listrik tenaga air. Yang berikut adalah air terjun. Air terjun merupakan sebuah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui sebuah formasi batuan yang mengalami macam-macam erosi dan jatuh dari ketinggian tertentu. Manfaat air terjun yaitu tempat wisata dan rekreasi, sarana pembangkit listrik tenaga air dan bendungan atau waduk, persawahan bagi masyarakat desa, menjadi street view bagi para warga sekitar. Apa itu sungai? Sungai atau kali adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber air menuju hilir atau muara. Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai underground river. Manfaat sungai bagi manusia yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber irigasi. Sungai juga dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah-sawah di daerah pegunungan. Pembangkit listrik sebagai sarana perjalanan transportasi, kemudian lokasi para wisata. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran pertama, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Baiklah, demikianlah tadi penjelasan Ibu Guru tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, Ibu Guru memberikan tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, membuat peta konsep kegiatan pada tema 8 halaman 102. Yang kedua, jawablah pertanyaan halaman 104 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang ketiga, presentasikanlah pembelajaran ini yaitu dengan materi air untuk kebutuhan sehari-hari. Buatlah salah satu kegiatan di rumah yang kalian lakukan dengan menggunakan air yang bersih. Presentasikan lalu simpan dalam video lalu kirim kepada Ibu Guru. Baiklah, selamat bekerja anak-anakku sekalian. Salam jumpa, salam sehat, bye.